perkenalkan, saya Azhara Kinayah dari kelas 11 MIPA 1 dan di sini saya akan menjelaskan tentang berita kekalahan Jepang. Nah, bagaimana berita kekalahan Jepang bisa sampai ke telinga rakyat Indonesia? Tentu saja berita tersebut tidak menyebar begitu saja. Jadi setelah serangkaian kekalahan Jepang dari pasukan sekutu dalam Perang Dunia Kedua yang diikuti oleh pengeboman di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945, pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari pasukan sekutu. Soal kekalahannya ini, Jepang tidak menyiarkan apapun kepada rakyat Indonesia. Hal ini tidaklah sulit, karena semua pers, entah itu cetak maupun radio, berada dalam kendali petinggi militer Jepang. Militer Jepang dengan sengaja menyita semua radio dari rakyat Indonesia, agar kabar kekalahan yang diberitakan oleh radio-radio asing seperti dari Inggris, Australia, atau negara lain tidak tertangkap oleh telinga orang Indonesia. Tentu saja tidak semua orang Indonesia rela menyerahkan radionya begitu saja. Ada sekelompok orang seperti Sultan Syahrir. Beliau berani mengambil resiko dengan menyembunyikan sebuah radio di kamarnya dengan maksud menunggu berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 10 Agustus 1945, dalam aktivitas bawah tanahnya, Syahrir mendengarkan radio tersebut. Dari radio itu, ia mengetahui bahwa Jepang sudah menyerah kepada pasukan sekutu. Atas informasi yang ia miliki ini, Syahrir menyuruh orang kepercayaannya untuk meneruskan informasi kepada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta pada saat itu baru saja mendarat dari Dalat, Vietnam. Selain itu, Sultan Syahrir juga menghubungi seorang penyair, yaitu Khairil Anwar, yang kemudian meneruskan berita tersebut ke lingkungan para pemuda, terutama para pendukung kemerdekaannya. Golongan muda berpendapat bahwa kabar kekalahan Jepang ini merupakan sebuah momentum bagi rakyat Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya. Karena jika tidak segera dilaksanakan, Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara yang merdeka. Hingga pada tanggal 13 Agustus 1945, kabar kekalahan Jepang baru resmi diterima oleh operator telepon dan telegraf PTT Bandung. Pesan ini kemudian juga diteruskan kepada para pemuda di Jakarta. Menindaklanjuti berita tersebut, para pejuang yang didominasi oleh golongan muda segera mendesak Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun Soekarno dan Hatta menolak rencana tersebut dan tetap bersikukuh pada tanggal 24 September 1945 seperti yang sudah ditetapkan oleh PPKI. Kelompok pemuda pun kecewa karena momentum kekalahan Jepang ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Kemudian para pemuda melakukan sebuah penculikan terhadap Soekarno dan Hatta. Mereka membawa keduanya ke daerah Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.